kabar Wakita Kalo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar Ainews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Senin 9 Oktober 2023. Sajian utama hari ini antara lain, alat peraga kampanye di Oku Timur mulai bermunculan. Dampak kekeringan warga serbu Sungai Lematang. Kasus ISPA di Palembang naik 45%. Pemirsa, inilah seputar Ainews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, menanggapi maraknya alat peraga kampanye atau APK dari bakal calon legislatif yang saat ini mulai bermunculan, Bawaslu Oku Timur akan segera melakukan inventarisir dan penertiban terhadap APK yang diduga melanggar aturan. Suasana pesta demokrasi sedikit demi sedikit sudah mulai terasa di Kabupaten Oku Timur. Saat ini, alat peraga kampanye atau APK dari Bacalek pun sudah mulai terlihat terpasang di pinggir-pinggir jalan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Menanggapi hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Oku Timur menegaskan pada saat ini untuk pemasangan alat peraga kampanye berbentuk apapun dilarang, mengingat saat ini masih tahap sosialisasi, belum memasuki masa kampanye. Pihak Bawaslu juga menambahkan tahapan kampanye diperkirakan bulan November setelah penetapan DCT atau daftar caleg tetap. Untuk saat ini Bawaslu Oku Timur sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi serta pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur terkait penertiban serta penindakan pelanggaran alat peraga tersebut. Kita ingatkan dulu ke parpol bahwa ini belum masa kampanye. Silakan untuk yang sudah memasang APK untuk melepas sendiri. Siapa yang masang dia harus bertanggung jawab untuk melepas APK yang sudah terpasang di pinggir-pinggir jalan yang ada di Kabupaten Bukan Pemerintah. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, Ainews melaporkan. Dampak dari kekeringan, sejumlah warga terpaksa menggunakan Sungai Lematang untuk mandi dan mencuci. Hal itu karena sumur warga sudah banyak yang mengalami kekeringan sejak 3 bulan terakhir, wilayah Kabupaten Lahat tidak diguyur hujan. Sudah 3 bulan ini selama kemarau berlangsung, warga Kabupaten Lahat terpaksa mandi dan mencuci di Sungai Lematang akibat dari sumur mereka mengalami kekeringan. Menurut salah satu warga yang beraktivitas di Sungai Lematang, mereka terpaksa menggunakan aliran sungai terbesar di Lahat ini sebagai solusi keringnya sumber air di rumah mereka. Setiap pagi dan sore hari, warga harus membawa barang cucian mereka atau hanya sekedar mandi ke Sungai Lematang. Ada juga warga yang membawa penampungan air untuk membawa air sungai ke rumah mereka. Kondisi Sungai Lematang merupakan sungai yang berada di tengah kota Lahat, ini juga airnya menurun. Meski alirannya sudah sangat kecil, namun bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari warga Lahat. Sejumlah air sumur, terutama di kawasan perkotaan, sudah mengalami kekeringan dan tidak bisa menghasilkan air lagi selama kemarau berlangsung. Ya, karena air sumur kering, jadi kita hampir kita mandi air Sungai Lematang aja karena air sumurnya kering kan. Setiap hari jumlah warga yang mandi di sungai mencapai ratusan orang. Warga berharap hujan segera turun dan dapat mengisi air sumur mereka. Dari Lahat, Palaputra, Ainews melaporkan. Tak terima salah seorang warganya ditangkap polisi diduga karena narkoba. Belasan warga Desa Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin berunjuk rasa di Pengadilan Negeri Palembang minta keadilan. Dengan membawa kertas karton bertuliskan berikan keadilan untuk Eko, belasan warga Desa Babat Supat mendatangi Pengadilan Negeri Palembang unjuk rasa dengan dikawal petugas polisi. Setelah berorasi, belasan warga tersebut jubir. Perwakilan pihak pengadilan temui pengunjuk rasa dan diberikan wejangan terkait tuntutan mereka masalah salah seorang warganya yang ditangkap Polda Sumatera Selatan karena diduga narkoba. Menetapkan seseorang itu menjadi tersangka pengadilan atas nama siapa ini? Eko Suryo. Itu nanti akan dilakukan pemeriksaan.
Ya, pada waktu dilakukan pemeriksaan disitulah nanti penasihat hukum terdakwa dan terdakwa menjelaskan dan sekaligus membuktikan kepada majelis hakim apa permasalahannya. Kalau dia misalnya didakwakan melakukan suatu perbuatan pidana, buktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Begitu prosedurnya, Pak. Setelah mendapatkan wejangan, belasan warga tersebut membubarkan diri. Aan, koordinator aksi demo, mengatakan tuntutan mereka adalah meminta keadilan kepada hakim untuk Eko, salah seorang warganya yang ditangkap Polda Sumatera Selatan 23 Mei lalu, yang katanya masalah narkoba, padahal sepengetahuan kami, Eko itu tidak pernah narkoba. Kurang tahu juga gitu Kak. Tapi yang kami tahu bahwa Eko itu ditangkap masalah narkoba. Sedangkan selama ini dalam pergaulan dengan kami tak pernah juga itu. Tangkap oleh polisi mana deh? Dari Polda. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, guna memastikan pembangunan infrastruktur di Kota Pagar Alam berjalan dengan baik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga pantau langsung pengerjaan pengaspalan jalan di kawasan objek wisata Kebun Teh di Gunung Dempo. Pengerjaan pengaspalan jalan yang berada di kawasan Kebun Teh dengan panjang 5 km 141 meter, pembangunan dengan anggaran dana pusat atau dari dana alokasi khusus dengan anggaran dana 21 miliar rupiah. Akses jalan ini digunakan masyarakat untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan, juga akses jalan alternatif menuju kawasan objek wisata Tugu Rimau, serta akses jalur evakuasi. Selain dilakukan pengaspalan dengan lebar 4 meter, juga di sisi kiri dan kanan jalan nantinya akan dicor beton, serta dipasang 4 saluran air. Dari panjang aspal yang sudah dikerjakan, nantinya akan dilakukan pelapisan dengan panjang 3 km 200 meter. Dengan nominal angka 21 M dengan panjang 5 kilo 141 meter. Terus jalan ini sudah mencapai bobot progres 75%. Nanti kita lapis satu kali lagi di atasnya sepanjang 3 kilo 200 meter. Cepat pula nak ke kebun kan. Terima kasih pula kalau Kota Pagar Alam biar bangun jalan ini bagus. Kan bagus lah lama pengangkutannya kan jalannya. Dengan pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Pagar Alam diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta meningkatkan sektor pariwisata. Dari Pagar Alam, Yudi Faifman, iNews melaporkan. Pesan narkoba fiktif lewat aplikasi ojol, seorang pria di Palembang diamankan polisi. Saat diperiksa, pria tersebut mengaku iseng. Permintaannya narkoba diambil dari Polda Sumatera Selatan untuk diantarkan ke sebuah taman tidak jauh dari Polda Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan langsung mengamankan pria tersebut. Dari Christian inisial DC mengorder narkoba fiktif lewat aplikasi ojek online. Karyawan swasta di Palembang ini diamankan di kediamannya usai driver ojol yang menerima orderannya melapor ke nomor aplikasi bantuan polisi WhatsApp Polda Sumatera Selatan. Ojol tersebut menerima orderan pesan antar barang di aplikasi dengan ongkos Rp25.000. DC meminta driver ojek online mengambil narkoba di gedung Polda Sumatera Selatan dan diantarkan ke Taman Polda tak jauh dari gedung Mapolda Sumatera Selatan. Saat diamankan, DC mengaku hanya iseng dan tidak ada maksud lain dan meminta maaf. Kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Sumatera Selatan, karena saya telah membuat orderan fiktif melalui aplikasi Maxim yang berupa pengambilan paket narkoba dari Polda Sumatera Selatan ke Taman Polda. Saya melakukan orderan ini hanya semata-mata iseng belaka. Saya menyesali perbuatan saya dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas nama pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Pelapor yang merupakan ojek online melihat orderan pesan antar barang ya di aplikasi Maxim dari gedung utama Polda Sumatera Selatan ke Taman Polda yang di samping Polda itu. Nah, dengan ongkos Rp25.000, diambillah orderan ini. Nah, begitu diambil sama
ojek online dari Maxim, kemudian dibaca deskripsinya, ternyata narkoba. Pesanan narkoba. Kepada pihak kepolisian. Usai diminta keterangan, pembuat orderan fiktif itu diminta untuk memberikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka di media sosial dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Kasus ISPA di Palembang naik 45%. Saksikan beritanya sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan menyisakan kepulan kabut asap tebal. Akibatnya pasien ISPA di Palembang pun melonjak drastis hingga 45% dari bulan sebelumnya. Tebalnya kabut asap di kota Palembang imbas dari kebakaran hutan dan lahan di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Selain kota Palembang mengalami kekeringan, hal ini juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat kota Palembang. Banyak pasien di puskesmas setempat yang datang dengan keluhan batuk dan disertai flu, terutama bagi anak-anak usia di atas 5 tahun. Dari data yang didapat, jumlah pasien yang menjurus gejala ISPA di Puskesmas Merdeka Kota Palembang ada 200 kasus selama bulan September dan sebagian besar anak-anak. Secara keseluruhan, selama kabut asap, pasien ISPA di Kota Palembang pun meningkat drastis hingga 45%. Kalau sebenarnya dari Dinkes itu kan sudah menyuruh petugas PJ penanggung jawab ISPA kami untuk melaporkan kasus ISPA harian ya dari bulan September ini, di mana didapatkan itu memang terjadi peningkatan kasus ISPA terutama pada anak-anak ya usia lebih dari 5 tahun. Kalau kita presentasikan itu peningkatannya sekitar 45% dari bulan sebelumnya. Menghimbau kepada masyarakat selama kondisi kabut asap ini untuk tetap menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih, konsumsi vitamin dan tetap menggunakan masker. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sriwijaya FC kini terlempar di posisi keempat klasemen Grup A Liga 2 Indonesia. Kondisi ini membuat desakan pemecatan kepada pelatih M. Yusuf Prasetyo oleh para supporter menggema. Meski demikian, manajemen SCFC masih menaruh perhatian dengan memberikannya kesempatan meraih poin melawan match kelima menjamu PSPS Riau. Pelatih Sriwijaya FC M. Yusuf Prasetyo kembali menggeber anak asuhnya berlatih di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang. Berbeda dari sebelumnya, pelatih asal Tangerang ini menambah porsi latihan dari 2 jam menjadi 3 jam. Pelatih yang biasa disapa Coach Yoyo ini lebih banyak pelatih ketajaman striker dengan internal game dan latihan kombinasi di kotak penalti lawan.
Menurutnya, seluruh daya upaya dilakukannya demi mencetak gol lebih banyak dari lawan. Coach Yoyo juga sudah mengetahui kekuatan PSPS Riau dan mewaspadai pergerakan striker asing lawan. Sejauh ini cukup bagus, Belper juga pelan-pelan mudah-mudahan dia dalam kondisi fit dan insya Allah mudah-mudahan bisa dimainkan di hari Minggu. Laga ini menjadi penentuan nasib Coach Yoyo dan diharuskan meraih 3 poin. Pasalnya hingga match keempat, Laskar Wongkito baru meraih 5 poin hasil dari sekali menang, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kue pukis Kota Baru yang viral di Yogyakarta kini ada di Kota Palembang. Meski baru 3 minggu di Palembang, namun antusiasme Wongkito cukup tinggi. Hal ini terlihat dari penjualan ribuan kue per harinya. Berikut liputannya untuk Anda. Kue pukis Kota Baru ini memiliki ukuran yang lebih besar dari pukis pada umumnya atau berukuran lebih jumbo. Tak hanya berukuran jumbo, kue pukis Kota Baru ini ditaburi aneka topping yang meluber hingga tumpah ruah. Baru 3 minggu dibuka, ternyata respon warga Palembang luar biasa. Dalam sehari habis 1.500 kue. Tekstur pukis empuk dan tidak lengket di lidah. Untuk menjadikan pukis senikmat ini butuh waktu yang cukup lama. Mulai dari proses awal, pukis Kota Baru menyediakan 4 varian rasa, yaitu original, coklat, keju, dan keju coklat. Harganya mulai Rp7.000 per satuannya. Sementara untuk jam operasional mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Namun terkadang pukul 7 waktu Indonesia Barat sudah habis karena seharinya disediakan 50 hingga 70 kilo adonan kue pukis. Didit yang merupakan pelanggan kue pukis Kota Baru mengatakan bahwa ia mengetahui kue pukis Kota Baru ini saat di Yogyakarta. Saat viral di media sosial ada di Palembang, ia pun bergegas membeli pukis. Pukis yang lain itu kira-kira apa dari bentuknya atau dari Kalau bentuk sudah pasti lebih ekstra dari pukis-pukis biasa. Harga juga dia lebih mahal sedikit. Habis 50 kilo Kak. Oh ya, boleh sebutin rasanya, ada rasa varian apa aja gitu? Rasa coklat keju, ada ori dan coklat. Nah, jika Anda ke Palembang, tak ada salahnya Anda mencoba kuliner yang satu ini. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.